Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu dengan saya, Iroveldi. Setelah memasuki era reformasi, sistem dan kehidupan perpolitikan Indonesia mengalami perubahan yang sangat drastis. Diawali dengan munculnya banyak tokoh yang tampil ke permukaan dengan berbagai niat ingin berperan serta dalam menghadirkan perubahan, dan lalu beramai-ramai mereka menyampaikan berbagai pandangannya. Dan kemudian ikut pula mereka masuk dalam proses perubahan itu. Perubahan yang saat itu diarahkan dengan tujuan utama murni semata-mata untuk menciptakan harmonisasi dan kemajuan buat negeri. Itulah jargon dan simbol yang diusung pada saat itu. Lalu kemudian diterapkanlah berbagai sistem dan metode perpolitikan terbaru yang dianggap memberikan ruang seluas-luasnya untuk seluruh anak bangsa, serta dianggap juga menghadirkan kebebasan dalam banyak hal yang sebelumnya terkekang. Produk politik ala reformasi inilah yang hingga saat ini masih langgeng kita praktekkan. Seiring perjalanan waktu yang terus berjalan, penguasa pemerintahan pun beberapa kali silih berganti dengan cepat. Namun, semakin bertambah tuanya usia reformasi, kehidupan perpolitikan di Indonesia nampaknya justru terasa bukan semakin matang dan nyata jauh dari kata dewasa. Suasana pertarungan para elit politik kelas atas untuk merebut posisi-posisi kursi kekuasaan jadi semakin runcing menajam, dan bahkan terasa sering menabrak norma kepantasan. Para elit politik sepertinya seakan sudah lupa pada perjuangan awal reformasi. Apakah pergulatan politik ini benar sesuai dengan hakikatnya, yaitu semata-mata sebagai ajang yang sehat untuk saling berlomba memajukan negeri? Ataukah justru ini dijadikan arena gelanggang saling sikut demi merenggut kursi kekuasaan? Inilah fakta situasi yang rasanya sulit untuk dibantah. Sebelum melanjutkan ke pembahasan tema berikut ini, jangan lupa untuk like-nya dan tentunya klik tombol subscribe. Terima kasih. Fatalnya, situasi pertarungan politik ini pun menular ke masyarakat. Rakyat menjadi terseret oleh arus panas dan riuh rendahnya pergulatan politik ini. Harmonisasi pergaulan masyarakat jadi terganggu, di mana rakyat saat ini seakan terbelah menjadi kubu-kubu mengikuti masing-masing politisi atau kelompok politik yang didukungnya. Akibatnya, rakyat para pendukung dari masing-masing kubu politisi terus saling berseteru pendapat dan pandangan. Walaupun mungkin belum terjadi adanya pergolakan fisik di masyarakat, namun setidaknya panas riuh yang marak di media sosial bisa jadi cerminan. Rakyat saat ini tak segan-segan lagi untuk saling jual beli hujatan. Intrik-intrik dan konflik komunikasi yang senantiasa memanas sepertinya sudah menjadi rutinitas makanan sehari-hari saat ini. Suka atau tidak suka, itu memberi kontribusi dan menjadi penghalang dalam rangka kerjasama membangun negeri ini. Seakan-akan kini kita bicara tentang persatuan Indonesia itu hanyalah slogan semu semata. Menyikapi fakta situasi ini, seharusnya negara yang diwakili pemerintah dalam hal ini, responsif, sensitif, dan peka dengan lingkungan di sekitar internalnya. Bahwa ada suasana yang tidak harmonis dalam pergaulan sosial warganya yang disebabkan oleh efek buruk dari percaturan politik. Jangan melakukan pembiaran dan menyerahkannya pada seleksi alam, karena beresiko yang hadir nanti justru malah hukum rimba. Jangan pernah meletakkan kesalahan pada rakyat, karena sudah kodratnya makhluk bernama rakyat itu sejatinya hanya manut mencontoh dan berjalan mengikuti arah angin. Yang harus dibenahi adalah nafas dan atmosfer perpolitikannya. Bagaimana kancah politik seharusnya bisa memunculkan suasana kesejukan untuk bersama mengejar kejayaan negara. Bukanlah tontonan laksana ajang gladiator saling sikut baku hantam demi perluasan kekuasaan semata. Melihat situasi buruk yang disebabkan adanya kancah politik di negeri kita saat ini, pasti ada yang salah dengan politik kita. Bukan politiknya yang salah, dan sama sekali juga tidak salah untuk berpolitik. Tapi bentuk dan gaya politik yang jadi pilihan yang kemungkinan besar itu salah. Mungkin sudah saatnya pemerintah dan para ahli ilmu politik untuk segera melakukan evaluasi dan mengadakan kajian ilmiah, bekerja sama untuk menemukan konfigurasi atau formula sistem perpolitikan yang benar-benar mengacu kepada kondisi dan situasi masyarakat kita, yang disesuaikan dengan budaya, perilaku, dan tingkat intelektualitas rakyat. Temukan metode perpolitikan yang tepat, sehingga jangan sampai terjadi masyarakat gagap politik. Sebagaimana kita tahu, sistem perpolitikan kita saat ini mengadopsi sistem barat,
yang sepenuhnya mentah-mentah kita telan dan dipraktekkan di jalannya roda pemerintahan negara kita saat ini, tanpa pernah adanya modifikasi-modifikasi yang menyesuaikan kondisi latar belakang budaya dan kondisi masyarakat kita. Padahal dari sisi landasan berpikir saja sudah sangat jelas berbeda, di mana masyarakat kita punya landasan budaya azas gotong royong yang sangat kental. Semua hal dikerjakan bersama-sama di satu kubu, saling bahu-membahu untuk mencapai satu tujuan. Itulah landasan berpikir masyarakat kita. Sedangkan sistem perpolitikan barat menganut filosofi yang mengedepankan azas individualis. Semua saling bersaing untuk memacu demi mencapai satu tujuan. Jelas ini dua hal yang sangat bertolak belakang. Oleh karena itulah, jika sistem perpolitikan ala barat ini terus dipaksakan, maka niscaya kita akan tetap memelihara atau terjebak dalam suasana konflik dan ketidakharmonisan di masyarakat, terutama jika masyarakat diacak bicara politik. Saat ini saja cukup banyak masyarakat yang alergi pada politik, yang menganggap politik itu seakan momok menjijikan, bukan sebagai oase atau air penawar penghilang dahaga. Jelas ini situasi yang menyimpang, karena alur kehidupan masyarakat dalam bernegara itu dibentuk oleh pola politiknya. Dan tentunya justru ini sangat ironis jika masyarakatnya malah alergi terhadap politik. Pada prinsipnya, kita tidak mengharapkan modernisasi, termasuk modernisasi perpolitikan ala barat ini. Namun kita haruslah jeli dan cerdas terutama, melihat fakta kondisi budaya dan latar belakang masyarakat kita. Bahwa ada faktor-faktor penting yang mutlak harus diperhatikan, agar politik modern ini bisa diaplikasikan dan dipraktikkan dengan baik di negara kita. Kita juga tidak mau tertinggal dari pergaulan internasional ala barat. Namunlah tidak serta-merta kita harus ikut mode seks bebas hanya gara-gara ingin terlihat modern. Begitulah kira-kira analoginya. Oke, demikian pemaparan singkat saya, dan saya yakin teman-teman semua dapat mengambil garis besar atas apa yang saya sampaikan di atas. Dan sekali lagi saya sampaikan bahwa pemaparan saya di atas tidak ditujukan kepada pemerintahan atau rezim manapun dan siapapun. Karena yang jadi pusat perhatian saya adalah soal sistem perpolitikan yang kita lakoni saat ini. Begitu kira-kira. Baiklah, semoga apa yang saya sampaikan dapat disikapi dengan positif dan bijak dan kiranya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radiasi Positif menganalisa berbagai tema sosial dari perspektif out of the box dari sudut dimensi berbeda. Diharapkan menghadirkan pencerahan yang dapat dijadikan pedoman untuk menilai dengan logis dan bijak.